pas capaian tertingginya waktu saya searching buku saya ada di mana ya? Ternyata ada di Perpustakaan Nasional Australia. Wah, senang gitu. Ayah saya tuh kalau saya berbuat salah, dia hukum saya dengan saya habis Isya harus nginjek-nginjek ayah saya. Di buku itu ada. Lalu nanti 30 menit saya harus public speaking. Kita bisa ngerumahin badannya, tapi ingat, tidak pikiran dan hatinya. Pikiran dan hatinya merdeka. Makanya jangan berpikir sama kita bahwa hidup anak itu bisa kita kendalikan dengan telunjuk kita. Halo Sobat Pro3, kali ini podcast Pro3 Siniar. Saya bakal ngajak kalian buat ngobrol-ngobrol bareng sama salah seorang teman saya yang cukup aktif. Saya nih seneng deh kalau punya sahabat, teman, rekan gitu yang aktif, tidak hanya satu dunia tapi dua dunia. Ini mohon maaf, teman saya semacam katak apa gimana, amfibi apa gimana, dua dunia ya. Tapi Bang Fitron ini saya kenalin dulu ya. Jadi namanya adalah Fitron Nur Iksan. Betul kan Bang? Betul. Tuh, jadi kalau buat orang Pandeglang, orang Banten, orang Serang mungkin nggak asing. Ini kayaknya saya pernah dengar nih namanya. Karena kemarin sempat muncul tuh waktu pilkada ya Bang ya. Waktu pilkada, waktu pemilu juga ada tuh di kertas suara kan wajahnya, jadi pasti udah tahu. Tapi sekarang ceritanya beda lagi nih karena ternyata aktivitasnya banyak. Bang Fitron apa kabar? Baik, Mbak. Jadi kalau kemarin-kemarin aktif tuh ya keliling-keliling. Sekarang masih aktif juga nggak? Kegiatannya masih banyak juga? Masih. Ya karena masih tidak ingin terputus dengan aktivitas sosial. Saya sekarang aktivitas sosialnya di Yayasan Jantung Indonesia, Babas Banten. Gimana caranya kita bisa berperan untuk ya membuat Indonesia ada kita. Tapi kan kemarin itu emang sempat sebenarnya kan Abang sempat kepilih ya untuk yang anggota legislatif kan di 2024 sampai 2029 kan, gitu. Ya karena memang untuk periode yang ketiga. Untuk periode yang ketiga. Jadi saya ikut pemilu lalu mendapat penugasan dari partai. Kaget juga, wah mesti ikut pilkada nih. Keringetnya belum kering nih gitu kan. Tapi kalau kita sebagai orang yang ingin punya achievement, saya ngelihat bosan juga ya ini kita 3 periode di sini aja. Mencoba untuk memberikan kesempatan pada diri kita untuk berbuat lebih besar. Oke lah gitu. Ada di legislatif kayaknya nggak ada perubahan dari sisi target gitu. Oke gitu kan. Di survei bagus surveinya gitu, lalu ya udah oke. Emang targetnya kalau pas kemarin jadi anggota dewan tuh apa sih Bang? Ya kalau kita kan pengen punya peran ya. Ya punya peran, tentu saja yang passionnya nyaman lah di hati ya. Oke ini politik nih passion saya gitu. Lalu mencalonkan diri terpilih, dijalanin 1 periode, ternyata saya banyak belajar di sini ya gitu. Di periode kedua lebih banyak lagi, 10 tahun ada rasa kayaknya mesti berubah deh ini. Lebih besar lagi kebermanfaatannya harusnya begitu ya Bang ya. Ini diplomasi. Iya. Diplomasi kita sendiri gitu ya. Betul. Pas pilkada, nanti mundur loh ini aturannya. Berani nggak ninggalin jabatan? Ya nggak apa-apa lah saya bilang gitu kan. Jadi justru dengan pengorbanan yang besar ini, jadi saya nggak main-main di sini. Kalau Allah takdirkan terpilih, ada loh yang udah kita korbanin gitu. Ntar kalau nggak kepilih nggak apa-apa, ya nggak apa-apa gitu. Dan ternyata memang tidak terpilih. Ya karena udah siap kalah soalnya dari pertama. Kata dia kan kalau misalnya kepilih ya alhamdulillah, kalau enggak ya udah gitu. Tapi itu kan salah satu kegiatannya Bang Fitron ya gitu. Saya tuh kenal juga Bang Fitron sebenarnya bukan cuman aktif di politik kan gitu. Tapi kalau nggak salah kemarin udah 3 apa ya Bang ya buku ya? 3 ya tuh. Ini yang ketiga. Ini yang ketiga apa keempat sih berarti? Yang ketiga. Ini yang ketiga. Saya tuh kemarin sempat dapat kan prolognya ya Bang ya buku. Jadi ini ceritanya soal salah seorang murid di pesantren gitu, bener gak sih? Santri
Ya, gitu. Itu bercerita soal ininya dia, apa namanya, perjalanan ceritanya perjalanannya dia. dia, Iya, perjalanan hidupnya iya. dia. Tapi entar dulu saya nggak mau ngebahas ke situ dulu. Ini maksudnya begini, ini kan saya kenal Abang juga maksudnya aktif gitu ya di kegiatan politik aktif, lalu kemudian hobi katanya hobi juga kan nulis gitu. Terus nulis buku sama kemarin waktu jalan itu yang ditulis itu berdasarkan pengalaman itu atau karena punya karya di sini maka ditulislah supaya orang tahu apa gimana tuh Bang? Iya, kalau nulis kan sejak saya mahasiswa ya. Iya ya. Ya, jadi saya mahasiswa itu nulis dari hobi, tapi sebenarnya jadi kayak apa ya? Kok nulis bisa jadi duit ya? Gitu waktu itu ya. Dari hobi jadi cuan ya. Karena kita perantau, kita fight banget. Begitu kita nulis di media massa, kok dapat honor ya gitu ya. Jadi saya nggak apa ya, nggak punya motivasi yang terlalu value-nya tinggi lah waktu itu. Begitu saya coba-coba nulis, apa yang ada dalam hati dikirim ke media, dimuat, dapat honor gitu. Jadi kita kuliah sampai lulus itu hidup dari menulis gitu. Nggak tahu lama-lama jadi habit. Kayaknya kalau ada aha moment kita ngelihat sesuatu yang menarik nggak ditulis tuh kayaknya Sayang. nulis gitu. Nah, buku itu lahir yang mencurigai kekuasaan saya ketika saya S2 di Nanyang Technological University. Yep. Banyak waktu yang saya kangen sama Indonesia, lalu saya nulis. Begitu itu bisa diterbitin buku. Lalu pas capaian tertingginya waktu saya searching, buku saya ada di mana ya? Ternyata ada di Perpustakaan Nasional Australia. Wah, senang gitu. Nulis lagi buku yang kedua, Dimensi Kodok, adalah antitesa dari buku pertama. Karena buku pertama itu banyak marah-marahnya, buku kedua itu sabar-sabarnya. Gitu. Udah lebih legowo kayaknya ya, udah lebih dewasa buku kedua ya. Jadi udah mencurigai kekuasaan, tiba-tiba saya nulis lagi, saya di DPRD. Bang, tapi cuannya banyakan nulis-nulis lepas di media atau bikin buku? Kayaknya susu ya. Soalnya modalnya bikin buku gede juga ya. Ya, jadi kalau nulis lepas itu duitnya cepet. Kalau nulis buku kita nungguin ya. Jadi tapi motivasinya bukan uang ya. Bang, tapi begini kan kalau nulis buku itu kan panjang ya. Kalau nulis pendek di media itu kan ya 1-2 halaman kelar tuh ya kan. Tapi kalau nulis buku itu panjang, ada pendahuluannya, ada isinya, ada penutupnya. Nggak susah. Saya sih jujur aja ya, pingin banget punya buku tapi kayak ya baru sebentar halaman kedua udah bingung deh. Apa lagi yang mau diceritain, udah hilang, udah buyar. Ya. Mungkin penulis lagu sama penulis buku punya dinamika yang sama ya. Jadi kalau nulis itu harus hadir penuh, sadar utuh. Jadi kita menyatu antara, karena kita ngetik ya, tapi bahasa perumpamannya harus menyatu antara pikiran dan tangan kita, bahkan pena adalah bagian dari kita. Jadi kalau kita nulis nggak hadir penuh, sadar utuh, nggak jadi apa-apa. Jadi orang yang dikejar target, suruh duduk di depan komputer lalu dia nulis, saya sangat yakin tulisannya tidak sejiwa dengan dia, nanti dibaca orang juga nggak dapat. Jadi kalau Abang kalau nulis itu sampai 1 buku, nulisnya gimana? Dibawa-bawa bukunya sambil ngapa-ngapain jalan? Nah, kalau Dandelion ini 100% dari HP. Jadi saya nulis ketika saya mungkin 80%-nya di atas kendaraan. Jadi saya nulis ketika nemu sesuatu yang kayaknya harus saya tulis. Jadi hati itu bilang harus ditulis nih. Kalau bahasa sederhananya mungkin tuh aha moment ya. Nggak semua waktu kita bisa kondusif buat nulis. Nggak bisa misalkan lagi ada banyak waktu nih, duduk terus nulis nggak dapat. Walaupun sibuk, walaupun cuma punya waktu beberapa menit, kalau ada gagasan, seandainya udah sampai lokasi tempat kita acara, kita bisa bilang ke driver kita, Pak berhenti deh Pak. Nanti dulu nyalain mobilnya aja di parkiran, saya nggak mau turun dulu, saya mau nulis. Ketika sudah habis, kita lihat jam, kita harus segera masuk, ya udah sampai habis, saya rela telat aktivitas daripada saya mengabaikan momen yang lagi deras. Itu biasanya munculnya itu kalau triggernya itu apa? Apakah kemudian misalnya lagi diskusi sama temen, ngobrol, atau denger lagu, atau ngelihat nih kayaknya dulu saya pernah kesini ya gitu. Ya. Kalau saya
ngelihat keadaan. Mungkin suasana kebatinan, habis nemuin sesuatu yang yang ngehajar psikologi kita, terus kita duduk di kendaraan itu ngelamun nggak ngapa-ngapain, kita scroll sosmed, tiba-tiba ada momen yang harus kita tulis. Di situ ininya. Tapi memang saya nyadarin ya, justru kalau kita lagi crowded, lalu kita punya waktu buat ngosongin pikiran kita, di situ ada value. Tapi kalau kita lagi santai, nggak keluar. gak ada gitu. Justru kita tuh harus ada. Berarti emang orangnya biasa dibawa under pressure kayaknya. Iya. Tapi harus ada momen di mana kita Iya. langsung tarik napas, diem. Iya. Jadi hal buruk yang menimpa kita atau hal baik yang menggembirakan banget, tiba-tiba kita punya waktu buat merenung, itu akan jadi sesuatu yang bernilai. Kalau yang Dandelion ini awalnya gimana? Sampai abang, ini kan ceritanya kan santri di pesantren. Dulu emang pernah nyantri juga? Ya, saya santri. Berarti pengalaman pribadi ini? Iya, pengalaman pribadi. Tapi saya nggak mau dalam buku itu Fitron. Akhirnya jadi Dandelion gitu, keren ya. Jadi sebenarnya momen-momen mungkin ini petanda ya. Jadi saya tuh mulai nulis ketika saya kangen bapak saya. Jadi bapak saya di Lampung, saya merantau di Banten. Kita punya kehidupan sendiri yang sering dirindukan oleh orang tua kita, tapi kita terhalang dengan banyak kesibukan gitu. Terus suatu hari kok kita kangennya banget ya sama bapak. Bapak sakit-sakitan, lalu meninggal. Tulisan ini harus segera saya selesaikan. 1 tahun saya kangen sama bapak saya, ingin setiap hari sama beliau, tapi nggak jadi-jadi gitu kan. Sampai akhirnya beliau di masa COVID meninggal gitu. Tambah kangen banget gitu. Saya kangen banget suara-suara bapak saya. Bapak saya udah nggak ada, tapi suara-suara itu masih ada di pikiran saya. Saya tulis aja lah di buku Dandelion ini. Saya mulai dari sejak saya pergi dari rumah, sampai kan di situ disebut Dandelion mantra keberanian, adaptasi, dan kesederhanaan. Pertama saya pergi dari rumah adalah mantra keberanian dari bapak saya. Lalu yang kedua adaptasi. Jadi kalau kita sudah berani, jangan remblong, terlalu berani. Banyak orang celaka karena terlalu berani. Harus ada adaptasi. Kita tahu harus melakukan apa di mana. Kita harus mengendalikan diri. Hidup ini harus belajar adaptasi. Tapi kalau mulainya dari adaptasi, tidak dari keberanian, kita pasti mundur. Nggak jalan-jalan. Udah berani aja dulu, tapi nanti kita harus beradaptasi. Kita bisa hidup di mana aja kalau kita adaptasi. Banyak orang menganalogikan bunglon itu jelek ya. Kalau buat saya bunglon itu memang kita harus kayak bunglon gitu. Adaptasi di semua kondisi. Karena bayangin Mbak, kita nggak pernah lihat ada restoran yang jual sop buntut harimau, gajah, atau sop badak bersulah satu. Tapi hewan-hewan besar dan kuat itu punah. Tapi kita sering lihat sop buntut sapi, kita sering lihat ayam, tapi nggak habis-habis. Kenapa? Karena mereka yang adaptif. Manusia menjadikan mereka itu cocok. Survival of the fittest kata Charles Robert Darwin. Makanya adaptasi adalah lanjutan dari keberanian. Nah yang ketiga, ayo kalau lo udah adaptasi, kalau lo udah sukses dari keberanian dan adaptasi, ingat rem yang paling manjur adalah sederhana. Banyak orang yang terlalu kuat hidup jatuh bukan karena dia nggak kuat, tapi blunder. Lupa nginjek remnya. Lupa nginjek, harusnya ngerem, dia malah ngegas. Akhirnya nabrak deh ya kan. Kan fenomena terbaru orang jatuh bukan karena dia lemah. Betul. Tapi tiba-tiba flexing. Apes di situ. Jadi 3 kata bapak saya, berani, tapi adaptasi. Nanti kamu pasti sukses. Tapi ingat yang ketiga, sederhana. Nah, itu yang jadi pegangan terus ya. Sebenarnya memang pesan-pesannya Bapak tuh bagus ya. Itu kali yang bikin Bang Fitron ini harus, orang juga harus dapat ini gitu. Iya. Saya kan juga punya anak. Iya. Jadi saya nggak bisa menceritakan siapa saya. Saya tulis buku Dandelion, begitu saya dapat kopian dari penerbit, saya kasih ke anak saya. Begitu dia baca, tiba-tiba dia telepon saya. Kata dia, oh ini ya kenapa nggak pernah marah. Manggilnya apa sih? Ayah. Bang Fitron. Ayah. Oh, yang usianya berapa Bang? Sekarang semester 1. Udah, luar biasa tuh kan, makanya saya bilang tuh kan, teman saya tuh masih muda kelihatannya.
Keren 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 Iya. keren. Jadi Terus jadi saya banyak belajar dari ayah saya. Ayah saya itu nggak pernah marah. Di buku saya tulis, saya seumur hidup itu dipukul 1 kali pakai sendal, pak, sama bapak saya. Saya tuh nggak pernah dihukum dengan amarah atau pukulan. Ayah saya tuh kalau saya berbuat salah, dia hukum saya dengan saya habis isya harus nginjek-nginjek ayah saya, di buku itu ada. Lalu nanti 30 menit saya harus public speaking. Jadi saya sambil nginjek-nginjek itu harus, saya tadi pagi nggak nyapu halaman karena saya bla bla bla. harus menceritakan ulang ya. Iya, selama 30 menit. Saya marah waktu itu. Apaan sih kayak gini gitu. Tapi setelah saya dewasa, ya Tuhan, seandainya saya tidak dilatih public speaking dengan cara yang sangat tradisional itu, saya mungkin sekarang nggak bisa ngomong ya di depan publik gitu. Tapi Bang Fitron menarik nih. Itu kan sebenarnya soal juga ada maksudnya nilai-nilai ya yang sekarang itu orang banyak bilang udah mulai pudar loh. Apalagi di generasi-generasi muda yang sekarang. Coba nih, orang tua nih kadang sekarang jadi takut loh sama anak loh. Bukan anak yang takut sama orang. Dulu kita nih orang tua nggak usah marah, cuman manggil nama udah matanya udah begini aja udah nggak berani loh. Kalau sekarang, nah itu kan maksudnya gini, ada perbedaan. Ya tadi ya adaptasi juga kan perlu. Maksudnya bagaimana kemudian abang bikin cerita itu tuh bang, itu masih cocok dibaca sama kondisi sekarang gitu. Jadi ceritanya nanti bisa adaptif juga begitu kan. Ada nggak penyesuaian-penyesuaian yang dilakukan? Ya kalau itu pure ya yang kita rasain. Karena saya memang target seorang penulis itu adalah ketika orang baca buku kita lalu dia bilang, saya dapat sesuatu. Tapi dari 3 buku yang udah saya terbitkan itu, hal yang paling sering saya dapetin, orang bilang, ya ampun saya tadinya niat baca mau nyicil, ternyata selesai dalam 1 malam. Itu banyak yang kayak gitu. Jadi kita langsung, kamu dapat apa dari tulisan itu? Lalu dia ingat beberapa poin yang menurut dia penting. Itu udah ngebahagiain kita banget. Bukan uang. Bukan apa yang kita dapat dari menulis lalu secara komersil kita dapat uang. Bukan itu. Karena kita kan ingin punya impact ya. Iya, betul. Bagi orang lain. As best as we can lah ya. Dari yang kita bisa lakuin. Kita nggak bisa ngelakuin yang lain. Tapi bagaimana kita menulis dibaca orang. Lalu orang dapat sesuatu yang bernilai di situ. Hidup kita jadi kayak berguna banget gitu. Iya. Nah terus kalau targetnya yang Dandelion tadi ini, Bang Fitron, selain menggambarkan kerinduan sosok ayah gitu ya, apa sih yang jadi target, yang jadi harapan dari buku ini? Ya, sebenarnya target terbesarnya saya pengen ibu saya tahu apa yang saya pikirkan tentang ayah saya. Saya ingin bercerita menyederhanakan situasi yang sekarang 45 tahun saya hidup. Lalu saya ingin sampaikan kepada anak saya nggak tahu mau mulai dari mana. Tapi setelah buku ini ada, anak saya nanti saya suruh baca. Karena saya nggak mungkin nyeritain satu-satu kakek kamu tuh ngomong kayak gini ke ayah kamu. Tapi kamu baca, seolah kayak gitu. Tapi saya nggak ngomong kayak gitu. Nih baca bukunya, lalu dia baca, tiba-tiba target itu tercapai ketika dia bilang, oh gini ya, oh pantes nggak, oh pantes begini gitu. Jadi kakek tuh ngedidik begini. Karena nggak ada sekolahnya jadi orang tua yang baik. Betul. Iya. Kok ayah saya tuh bisa nyiptain momen-momen sederhana jadi istimewa ya. Kok sekarang saya enggak ya gitu. Saya baru mau bilang gini, apa gue bikin buku juga ya. Soalnya tuh aku kalau kadang suka lagi mendidik gitu ya, atau misalnya ngasih sesuatu, ngasih tahu ke anak tuh dulu kadang suka gini, dulu tuh ya gitu ya. Mamanya Ami tuh gitu ya. Ami, jadi caranya beda, mungkin lebih masuk pakai buku kali ya anak. Iya. Gitu. Iya. Karena kalau buku kan dia kayak validasi atau intelektual ya. Iya. Jadi kalau udah kita tulis, anak kita trust terhadap tulisannya juga beda. Kalau kita ngomong kan nanti kayak saya. Apa sih ayah bapak nih ngomongnya kayak gini aja, kan setiap kita dinasihatin kayak kaset kusut gitu ya. Masuk telinga kanan keluar telinga kiri, dan kita akan menyadari bahwa itu penting nanti kalau udah nggak ada. Betul. Gitu. Jadi nggak ada cara lain, memang nulis. Apa sih Bang momen yang paling itu ini golden momennya tuh di buku itu antara abang dan bapak? Oke. Ketika ayah saya bilang gini, bapak bilang, Fitron kamu harus punya penghasilan harian. Fitron kamu harus punya penghasilan mingguan. Fitron kamu harus punya penghasilan bulanan.
Fitron, kamu harus punya penghasilan tahunan. Kayak ahli ekonomi lah dia kasih tahu saya gitu. Tapi bapak saya itu ngomong sesuatu yang dia praktekin. Percaya nggak? Bapak saya buka mata tidur ya, buka mata pagi-pagi dapat duit. Kok bisa? Kan dia ngomong harus dapat penghasilan harian. Bapak saya bangun tidur dapat duit. Coba caranya gimana, Bang? Nah, tadi udah negatif thinking ya. Jangan-jangan mak saya jagain baskom ada lilinnya. Enggak, aku nggak Lalu ngomong gitu. emak saya bilang kalau lilinnya goyang-goyang tiup ya, bapak kamu dalam bahaya gitu kan. Enggak, Iya. bapak saya pelihara bebek. Jadi begitu buka mata dia dapat duit dari bebeknya. Iya. Itu pendidikan yang saya baru sadari efektif buat saya untuk bangun pagi. Kenapa? Karena dari ratusan bebek yang dia punya, saya mesti bangun pagi ngambil telurnya. Per 10 telur saya dapat upah 1. Jadi kalau saya dapat 100, maka saya dapat 10 untuk uang jajan dan tabungan saya. Tapi itu motivasi saya. Tapi bapak saya cuma ingin punya rezeki harian, tapi ingin anaknya bangun pagi. Saya tuh sampai mikir, kalau bisa kakak saya, mbak saya ini nggak bangun. Jadi biar abang semua yang Biar saya semua. Tuh jadi curang. Curang kan? Jadi curang. Kalau ada ramuan yang bisa bikin mbak saya tidur nggak bangun, saya kasih tuh malam-malam gitu. Tapi apa yang terjadi ketika saya suatu hari jam 3 pagi udah bangun, saya ke kandang bebek, walhasil bebeknya belum bertelur. Ya, memang belum rezeki. Ya, jadi kita bangun mesti bareng-bareng, ngambil telur bareng-bareng, nanti dihitung. Kami makan telur dari mana? Kalau ada yang pecah. Kalau nggak ada yang pecah, jadi sengaja kadang-kadang kalau udah dibagi ada yang gue pecahin gitu. Jadi saat bangun tidur kita dapat uang. Tapi itu filosofi yang bisa dibuktikan. Iya. Tapi ternyata bapak saya lagi ngedidik saya untuk bangun pagi. Jadi nggak ada tuh dipukul-pukul bangun pagi. Enggak, pokoknya semuanya pengen bangun pagi, pengen dapat telur paling banyak. Motivasi sendiri gitu ya, Bang ya? Iya. Tapi kan dia ciptakan, enggak dia ngomong bangun pagi, sholat subuh, enggak kan? Tapi dia bikin momen. Bapak saya kan enggak banyak omong, tapi dia ciptain momen. Kok bisa ya sekolahnya di mana? Fitron, kamu harus punya penghasilan mingguan. Percaya enggak? Seminggu 2 kali kita dapat uang. Jadi hari Senin dan hari Kamis, sore-sore menunggu bapak saya buka puasa Senin Kamis, itu kita metikin bayam, daun kacang, kangkung di halaman rumah kita, lalu diiketin, pas menjelang maghrib udah beres kita buka puasa, dibawa ke warung kita dapat duit. Seminggu 2 kali. Nggak banyak, telur nggak banyak, sayuran nggak banyak. Tapi bapak saya udah mampu bikin ritme harian, mingguan. Lalu bapak saya bilang juga, kamu harus punya penghasilan bulanan. Bapak saya guru ngaji, gajinya cuma 25.000. Diakumulasi ternyata bisa buat sekolahin anaknya. Bisa buat beli barang yang anak inginkan. Kita jadi mandiri jajan dari kreasi kita ngambilin telur. Fitron, kamu harus punya penghasilan ibadah. Setiap hari raya Idul Kurban, ibu saya, bapak saya, adik saya, mbak saya, itu pasti digilir kurban. Tahun ini mama, kedua bapak. Dari mana? Punya kambing. Yang jantan dikurbankan, dikemukan, yang betina dikembangbiakan. Jadi ditata banget. Itu best moment kan tadi nanya best moment. Betul. Kok bisa ya bapak saya kayak gini? Kok saya nggak bisa ya seperti itu? Saya kuliah, bapak saya lulus SMP. Tapi kok sebagus itu ya? Saya mau ceritain ke anak saya entry point-nya dari mana? Kan harus ada momen yang dia sadar sendiri. Iya, betul. Nggak mungkin tiba-tiba dia lagi berbuat salah saya nasehatin. Nggak pas momennya. Tapi kalau ditulis buku, dia akan baca karena dia udah dewasa. Betul. Dia akan nemu. Dia akan tahu, oh berarti ketika saya disuruh begini ya. Bapak saya belajar dari kakek. Jadi emang nasehatin itu nggak bisa lah ya, harus orang salah langsung dinasehatin gitu. Kayaknya harus ada apa ya. Anak berapa, Bang? Anak saya banyak, ada 5. Wah, itu kan berarti kan yang tadi yang semester 1 yang paling besar tuh? Nggak, ada lagi yang kakaknya. Waduh. Ini yang kebetulan yang sudah baca dan ngasih komen pertama. Ntar yang mau disuruh baca semuanya tuh? Iya dong. Tapi kan nggak mungkin yang masih kecil. Iya, yang kecil usia berapa? Sekarang usia hampir setahun. Bang, kita kan melihat apa yang kemudian diajarkan sama orang tua begitu ya. Nah sekarang kan waktunya kita praktek nih. Abang ngerasa nggak perbedaan dulu ke sekarang, terus kemudian, nah itu tergambar juga nggak di buku itu, Bang?
tentu saja ini nggak bisa mengcover semua situasi ya. Karena memang saya juga bikin buku ini melihat psikologi pembaca. Jadi saya bikin bukunya buku kecil, beda sama 2 buku sebelumnya. Karena kan orang sekarang lebih suka baca di handphone. Nah, kalau kita punya buku gede nih orang nggak easy itu. Jadi saya bikin simpel, nggak cukup. Makanya saya lagi diminta nulis lagi nih sama penerbit di buku yang keempat nih. Lanjut. Rencananya saya kasih judul Wawe. Jadi Wawe itu panggilan imajiner lagi. Jadi saya nggak mau nulis tentang diri sendiri lalu namanya diri sendiri. Itu nggak fitron gitu. Nggak fitron. Jadi kita ingin buku ini universal ya. Gitu. Jadi ntar kalau yang Wawe itu masih ada hubungan dengan yang Daniel Leon ini? Iya. Tapi itu lebih ke situasi yang saya hadapi. Kalau itu kan bapak saya. Jadi ini kayak dialog imajiner antara saya dengan anak-anak saya. Jadi saya mau kasih mereka satu situasi kalau dia baca bahwa waktu dialog itu sama ayah ditulis ya. Maksud ayah tuh waktu itu kayak ini ya gitu. Jadi katanya ya tulislah sesuatu yang berguna bagi orang terdekat kamu. Karena itu juga pasti situasinya dialami oleh orang terjauh kamu gitu. Bang, berarti kalau misalnya ada buku gini kan, kalau kamu lagi sedih baca nih buku ini gitu. Kalau lagi patah hati bacanya buku ini. Kalau lagi galau bacanya buku ini. Jadi yang baca buku Dandelion itu yang lagi dalam kondisi apa? Yang mau apa tuh? Oke. Kalau kita lihat ya, orang nyanyi banyak nih. Ada lagu pop, ada grup band ini itu. Tapi setiap orang mendengarkan lagu yang cocok dengan hati seolah-olah penyanyi nyanyi buat kita. Iya. Ya kan? Iya, betul. Sama buku ini juga tidak dialamatkan kepada siapapun. Biarlah orang yang membaca dan saat itu dia ngerasa kok buku ini relate sama yang saya hadapi ya gitu. Karena tadi itu target kita kepada orang terdekat. In case ini kemudian dibaca sama orang di luar keluarga kita lalu dia ngerasa ada wise di situ, dia bisa menimba kearifan di situ. Ya bahagia kita. Masih bisa ada yang dicontoh nggak sih Bang dari momen misalnya parenting yang dulu tuh diterapkan sama Bapak gitu? Beda-beda sih ya. Iya. Kalau saya sih ngerasa yang beda juga kan dulu saya waktu dididik sama bapak kayak gitu ngerasa sebel. Tapi sekarang kita ngerasa kok cocok ya. Nggak mungkin kita bisa survive kayak gini kalau bapak kita nggak kayak gitu. Bener-bener. Tapi kan anakmu adalah anak-anakmu. Iya betul. Dia melaluimu, tapi bukan darimu. Iya betul. Kita bisa ngerumahin badannya, tapi ingat tidak pikiran dan hatinya. Pikiran dan hatinya merdeka. Makanya jangan berpikir sama kita bahwa hidup anak itu bisa kita kendalikan dengan telunjuk kita. Kita bisa ngurung anak untuk menghindari dia berinteraksi dengan hal yang negatif. Gak bisa. Yang ada adalah kita dorong dia untuk menemukan sesuatu yang baik dalam versi kehidupan dia hari ini. Makanya kalau di agama itu kan alimu auladakum li'annahum makhlukuna ghairu zamanikum katanya. Didik anakmu karena dia akan hidup di zaman yang berbeda. Artinya apa yang pernah kamu alamin belum tentu relevan buat diparentingkan ke anak-anak kita yang hidupnya zamannya berbeda. Kita cukup membuat rambu-rambu yang dipelajari sama dia untuk ngelihat ke belakang. Oh bapak saya dulu kayak gitu. Siapa tahu masih ada yang cocok. Jadi jangan bapak kamu dulu gini ya. Nggak pernah saya. Nggak bisa, belum tentu sama. Iya. Kalau saya beda ya. Kalau saya rambu-rambu buat dilarang nggak boleh dilakukan sama orang tua banyak. Tapi kalau saya cuma 2. Apa? Anak saya itu nggak boleh ngelakuin 2 hal. Dulu ya. 1 naik motor, 2 pergi ke warnet. Udah itu aja. Yang lainnya dia mau lakuin as long as ketika ada masalah dia bisa handle sendiri. Saya boleh anak saya nakal senakal-nakalnya. Tapi saya akan marah kalau seandainya dia datang ke saya tiba-tiba dia mengadukan masalah yang dia hadapi tapi belum selesai. Jadi lakuin aja lo nakal silahkan, tapi nanti pas datang gitu. Kemarin saya karena saya pernah ditabrak motor dan orang yang nabrak juga jatuh. Saya nggak mau kenakalan saya punya dampak merugikan buat orang lain. Betul. Nah kalau warnet dulu waktu zaman internet belum seperti ini saya larang karena saya tidak mau anak saya berhubungan dengan dunia yang saya tidak bisa pantau. Itu aja. Yang lainnya mau ngapain aja boleh. Gitu. Tapi anak laki-laki perempuan? Laki-laki perempuan. Laki-laki perempuan ada semua ya Bang. Yeah. Jadi tahu ya. Cuma yang gede laki-laki. Oh. Jadi yang perempuan saya belum tahu nih nanti. Perempuan ini kan nggak tahu ya. Perempuan katanya kayak pizza.
Susah Bang. Ya, dibuatnya bulat, Mm-mm. dikemasnya kotak, dimakannya Segitiga. segitiga. Pokoknya dibengkokin keras nanti dia patah ya kan, lembut. Dia nggak ini juga masih Ini kekeh. pengakuan. Tapi yang jelas nih apa Bang, abis dandelion tadi apa satu lagi Bang yang Wawe. lagi wawe ya. Abis itu nanti OTW, nggak tahu juga ya. Oh. Cuma yang lagi on fire, Heeh. wawe. wawe. Sedikit dong Mas, sedikit ya, sedikit. Wawe itu nanti gimana? Tadi kan udah ada ininya tuh. Kalau wawe kan lebih dari POV-nya apa yang Abang alami kan begitu. Nah, terus ntar dia Wawe itu hubungan saya sama anak saya ya. oh. Jadi saya cerita momen-momen terbaik Mm-mm. yang kalau dia baca nanti dia tahu momen-momen itu. Iya. Jadi saya tulis antara dialog saya sama dia. Misalnya suatu hari dia numpahin teh panas yang kena kaki saya ya, terus tiba-tiba di ujung saya ambilin air panas lagi, saya bikinin teh lagi padahal dia lagi ketakutan. Tiba-tiba di dialog itu dia bilang, "Kok ayah nggak marah?" Gitu kan. Nah, nanti di situ tuh view-nya. Jadi momen-momen sederhana yang saya hadapin sama anak saya tulis. Itu supaya dia juga punya panduan karena dia bakal jadi orang tua juga. Saya nggak akan bisa ngedampingin dia sampai dewasa. Mungkin saya lebih cepat pergi gitu dan dia nggak bisa ketemu saya lagi. Tapi dia bisa baca buku saya gitu. Ayo dong penonton bayaran, mana tepuk tangannya? Kurang semangat penonton bayarannya ya. Gitu. Kalau yang pengen dandelion bisa di Google Play sama di Gramedia. Itu ya. Itu tadi saya baru mau nanya Google Play sama Gramedia ya. Jadi Bang, gini pesennya deh Bang. Pesennya nih buat semua yang dengar kita ngobrol hari ini itu apa? Termasuk juga pesan yang ada itu terkandung di dalam bukunya Abang sendiri. Ya. Yang bisa kita jadikan panduan hidup itu saat kita bukan menatap ke depan saja, tapi saat kita sesekali melihat ke belakang. Kenapa? Karena yang nampak di depan itu masih belum punya kepastian. Tapi yang terjadi di belakang itu, kalau kita ingin mengukur sejauh mana kita sudah berjalan, kan kita harus mengukur dari kilometer 0. Oh, kita udah di sini. Dan hambatan-hambatan yang pernah kita hadapi, yang pernah kita lewati, yang pernah membuat kita jatuh, itu kan ada di belakang. Kalau yang di depan kadang-kadang sangat menakutkan, tapi kadang-kadang juga sangat optimis kita ngelihatnya. Padahal di dalamnya, kalau yang dikira menakutkan, di depannya ada kebahagiaan. Yang dikira lancar aja banyak kebahagiaan, jangan lupa di situ ada juga hal-hal yang membuat kita jadi sakit. Maka lihat ke belakang untuk tidak mengulangi kesalahan-kesalahan hidup kita, belajar dari kesalahan orang lain. Saya belajar dari kesalahan bapak saya gitu. Saya juga lihat dari kebaikan bapak saya, kebijaksanaannya dia. Untuk saya supaya tidak jatuh seperti bapak saya. Jadi kalau saya pernah jatuh gara-gara ini, saya ingin anak saya udah levelnya naik. Yang kayak gitu nggak bikin dia jatuh. Jadi lihatlah ke belakang. Sesekali, tapi untuk jadi gambaran yang kita lihat di depan. Oke, Bang Fitron makasih banyak sudah ngobrol-ngobrol di Pro3 Siniar. Sukses ya Bang. Banyak. Jadi rencana ke depan selain menerbitkan buku, apalagi ada bocorannya mungkin? Ya, kita aktivitas kehidupan yang paling penting adalah bagaimana kita bermanfaat buat orang lain. Jadi kalau tiap hari kita ngerancang apa yang mau kita lakuin, bukan hanya profit tapi impact. Dalam bisnis kita harus profit, tapi jangan lupa impact. Kebermanfaatannya juga harus dirasakan begitu ya. Profit, we impact. Oke, sip. Terima kasih Bang Fitron, sukses selalu ya. Terima kasih banyak.